Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari UPTD SDN 3 Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan memberikan pengembasan program Bintek Guru Belajar seri AKM tingkat SD yang telah saya ikuti dari tanggal 13 Februari sampai 17 Februari 2021. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, baik itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum, yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Kedua, survei karakter, yang mendukung sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. AN dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Kriteria peserta AN, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihannya secara sampel, diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dilihat dari tujuan pelaksanaannya. AN untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dilihat dari jenjang penilaiannya, AN dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan UN, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Dilihat dari level siswanya, AN kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, UN tingkat akhir pada tiap jenjang. Dilihat dari subjek siswa, AN melalui survei, UN melalui sensus. Dilihat dari model soalnya, AN penilaian ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian, sedangkan UN pilihan ganda dan isian singkat dalam matematika di SMA atau SMK. Dilihat dari sasaran penilaiannya, AN kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. UN penguasaan terhadap mata pelajaran. Dilihat dari metode penilaiannya, AN melalui metode MSAT, sedangkan UN melalui CBT dan PBT. Butir soal asesmen nasional ada 5, yaitu pilihan ganda. Di sini siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kedua, pilihan ganda kompleks. Di sini siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Dan ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Keempat, isian singkat. Di sini siswa dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang kelima adalah uraian. Di sini siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Di sini tertera dari komponen AKM literasi membaca ya, baik dari segi konten, proses kognitif, dan konteks. Bisa dilihat. Dan ini komponen AKM numerasinya dari konten, proses kognitif, dan konteksnya. Ada 4 kelompok dalam literasi, yaitu 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan mahir. Detail tingkat kompetensinya ada masing-masing ya. Dan ini untuk yang numerasi,
Ada 4 kelompok juga, perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utamanya fokus pada tingkat penguasaan, hanya tingkat penguasaan ya. Ini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan dalam AN ya. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru, untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi yang baru juga. Meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran, tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Demikian pengimbasan AKM yang telah saya ikuti. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.